adalah tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid itu bukan tempat sembarang. Ia tu masjid tanya onra sembarang. Kenapa dia istimewa? Karena tempat ini adalah menetes air mandi bekas mandi Rasulullah. Karena Nabi itu dimandikan sebelum beliau wafat sudah berwasiat. Ketika aku kelak wafat, maka ambilkan aku air dari sumur Gors. Dan itulah yang engkau gunakan untuk memandikan aku, kata Nabi. Maka Rasulullah itu dimandikan dengan menggunakan air sumur Gors, bukan menggunakan air sumur Samsam. Itu wasiat Rasulullah. Dan ketika Nabi dimandikan, air mandi Rasulullah itu tidak turun ke tanah, tidak jatuh ke tanah, akan tetapi dia berputar naik ke langit. Nanti hujan turun, kemudian air itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana ada tetesan air mandi Rasulullah turun ke bumi, pasti akan dibangun satu masjid di tempat itu. Dan itulah sehingga tempat ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah, tetesan bekas mandi Rasulullah itu menetes di tanah tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh tokoh agama, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh tamu undangan. Wabil khusus yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak anggota DPRD Kabupaten Berau Dapil 3 yang sempat hadir, mohon maaf Pak saya belakang. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Camat Kecamatan Derawan, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Kepala Kampung dan Bapak Tokoh Masyarakat. Dan terkhusus kita ditakdirkan bertemu pada malam hari ini karena usaha dari tim tasbih, dan terkhusus lagi kepada Bapak Haji Najamuddin, Ketua KKMB. Ya, alhamdulillah beliau sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Dan sahibul bait Bapak Haji yang luar biasa, Adi sudah menjamu, alhamdulillah. Kita bersyukur malam hari ini acara tadi berlangsung peresmian masjid, kemudian malam hari ini kita isi dengan ta'lim, diawali dengan sholawatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Yang tidak ngerti bahasa Bugis angkat tangan. Oh, ada cuma 3 orang makanya. Jadi saya harus lebih banyak bahasa Bugis. Pertama, kita berada di tempat ini adalah tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid itu bukan tempat sembarang. Ia tu masjid tanya onra sembarang. Kenapa dia istimewa? Karena tempat ini adalah menetes air mandi bekas mandi Rasulullah. Karena Nabi itu dimandikan sebelum beliau wafat sudah berwasiat. Ketika aku kelak wafat, maka ambilkan aku air dari sumur Gors. Dan itulah yang engkau gunakan untuk memandikan aku, kata Nabi. Maka Rasulullah itu dimandikan dengan menggunakan air sumur Gors, bukan menggunakan air sumur Samsam. Itu wasiat Rasulullah. Dan ketika Nabi dimandikan, air mandi Rasulullah itu tidak turun ke tanah,
tidak jatuh ke tanah, akan tetapi dia berputar naik ke langit. Nanti hujan turun, kemudian air itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana ada tetesan air mandi Rasulullah turun ke bumi, pasti akan dibangun satu masjid di tempat itu. Dan itulah sehingga tempat ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ditakdirkan oleh Allah tetesan bekas mandi Rasulullah itu menetes di tanah tempat ini. Kenapa masjid magier masigie napa pole baraka nari kuyun rima sampajang rumah kita bisa kita tempati sholat itu baik, tapi ketika kita di masjid maka itu diberkahi karena dia adalah tanah pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yana tu ampai masigie mak baraka di rumah kita dianjurkan untuk sholat sunnah, tapi untuk di masjid kita diperintahkan untuk sholat fardu. Maka jangan habiskan sholat semua di masjid, sisakan untuk rumah kita. Rasulullah mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira, aja mu pancajiki buruk longi bolamu, hanya kau tempati tidur, kau tidak tempati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sehingga sholat sunnat lebih utama kalau dikerjakan di rumah. Sholat fardu dikerjakan di masjid. Ibu-ibu dianjurkan ke masjid kalau tidak mampu, tidak bisa karena kesibukan mengurus keluarga, maka dahulukan nanti sholatnya di masjid, nanti sholatnya di rumah. Tapi ketika wanita ingin berangkat ke masjid, Rasulullah mengatakan jangan engkau melarang. Tanya wanita itu sholatnya lebih afdal di rumahnya, kalau di rumahnya lebih afdal di dalam biliknya. Tapi ketika dia mau ke masjid, laki-laki dilarang melarang istrinya. Nah, ini harus ditahu. Ada ustaz ceramah, dia potong hadisnya, dia tidak ambil yang terakhir. Dia bilang wanita lebih afdal sholatnya di rumah, ya kuki bolana lebih afdal kukilala kemarana, kemudian dia tidak lanjutkan. Padahal Rasulullah mengatakan, tapi ketika istrimu mau ke masjid, wanitamu mau ke masjid, jangan kau larang. Makanya ibu-ibu sapnya yang paling utama itu sap belakang, bukan depan. Jadi wanita itu kalau menyambung sap itu sambung ke depan, bukan sambung ke belakang. Jadi yang diisi dulu yang di belakang, itu yang paling utama. Laki-laki sap yang paling utama yang di depan. Yang di depan sap pertama itu yang paling utama. Kemudian yang paling utama di sap pertama itu yang 7 orang di belakang imam, pas itu. Dan yang paling utama setelahnya adalah yang sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri. Makanya kalau mengalisa sabki, paling bagus itu ambil sisi kanan imam. Karena itu yang didoakan oleh para malaikat. Namanya ashabul yamin. Nah, maka daka maki sak pertama makanja, angkamu pemakanja sebelah kanan. Tapi jangan coba-coba berani berdiri di belakang imam kalau tidak bisa menggantikan kalau salah. Nah, negato tu betalok korodenis sama 47. Ini jadi masalah ini. Saya harus luruskan ini. Tadi saya mohon maaf untuk Pak Imam karena saya minta supaya mundur sedikit. Tadi sapnya itu ada satu sap antara, jadi saya minta mundur. Kenapa? Itu sudah dipakai kaidah bahwa sebenarnya ukuran itu jangan lebih dari 186 cm. Jadi 1 meter lebih dari imam itu sudah, dari makmum itu sudah jauh. Nah, sap keramik kita 120, makanya jangan kasih kosong satu sap. Kasih mundur imamnya ke belakang. Alasannya kenapa? Kalau imamnya batal sholatnya, maka makmum melangkah tidak lebih dari 3 langkah sehingga dia bisa menutup tempat imam. Kalau perai satu begitu itu melewati. Nah, sehingga itu menjadi kaidah. Kemudian saya wasiatkan ini untuk masjid, usahakan ajak lalu tapak kosong masjid kita. Tasakamai mereka mak bangun masjid yang paling susah dalam mempertahankan. Nah, itu cuma kalau masjid dikerjakan itu Pak pasti mega setan. Jadi ada banyak masalah itu biasa kalau di masjid. Makanya pengurus masjid itu harus sabar betul. Sebab mega tu bicara na tahu. Terutama itu dia na mega sumbangan na mega ada protes na.
Tapi dito na ako baraw de. Ako mero kampo kumako. Dua tu tau mega protes na. Yan na de na mega sumbangan na siba mo ba cicicang. Kami ko jumain ang ka, malapa pitay nang ka, itu mega protes na. Karena orang baru masuk. Nah, itu. Tapi itu tahu malilang yung kot, insyaallah tidak. Tapi harus saya wasiatkan, masjid ini istimewa, masuknya pun diatur, keluar dari masjid diatur, tinggal di dalam masjid diatur. Karena rumah ini adalah rumah tempat menyembah kepada Allah. Unrum maka siwilari kong Allah Ta'ala. Maka masuk ke tempat itu ada protokoler. Ketemu Pak Bupati harus melewati protokoler. Kalau melanggar disuruh pulang. Tapi kalau ke masjid harus mengikuti protokoler Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan. Baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tapala mo bu? Rasa. Iya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau keluar dahulukan kaki kiri baru baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapala mo? Ya kode tapalai pakai doa yang paling simpel, doa umum. Mau masuk bismillah, keluar alhamdulillah. Tapala dia loh. Oh iya, wasang ide tapalai mati bawan nih. Makanya dalam Islam itu ada doa umum, ada doa khusus. Kalau mau makan ya baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa bina. Tapi kalau tidak dihafal cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi kalau tidak hafal cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Bangun dari tidur alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau tidak hafal cukup katakan alhamdulillah. Selesai. Jadi ada namanya doa umum karena tidak semua orang dona yang manana tawe napala pak doanganna secara khusus. Maka pakai yang umum saja. Nah, ya kode mau patapla bismillah alhamdulillah ina makun rutongan. Memang baju bismillah, ilak ga baju alhamdulillah. Meki mapamula bismillah, selesai alhamdulillah. Meki matinro bismillah, itu saja dipakai. Sama dengan zikir. Kalau tidak baca hafal la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Padahal ini zikir sangat bagus. Siapa yang membaca 10 kali di waktu maghrib, 10 kali di waktu subuh, Rasulullah mengatakan walaupun sebesar buih di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam itu sesudah salam kalau sholat maghrib baca itu. Yang pertama istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang kasih sempurna. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa baca istighfar? Nah sabaya tu Thomas sampajangi telu dosana. Yang pertama dosa lafaz yang tidak benar, dosa ingatan yang tidak sempurna, dosa gerakan yang tidak sempurna. Jadi telu tu kesalahan napa sampajangi. Salah bacana, salah peringerana, salah gerakanna. Istighfar 3 kali itu menutupi kesalahan yang 3 itu. Angka apa tu tau purana mak beres lupa na masuk. Tapi dito gagawin ko baraw de gaya. Kumiro kampun na tayo kayo. Kumabila ko. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ini kalau maghrib dengan subuh 10 kali, isya duhur asar itu 3 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kenapa dibaca Allahumma ajirna minan nar? Ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah masuk diperlihatkan semua siksaan di dalam neraka. Laipita mana sini napa calangnya ke neraka. Nabi meneteskan air mata bahwa ketika umatku masuk ke tempat ini maka dia akan tersiksa. Maka dia tanya neraka. Oh ini hebatnya Rasulullah Pak. Nah tanai neraka. Maka da angka ga baca wat bina baca umatku. Nah dia natamok ko. Neraka bocorkan Pak.
Ini kebocoran dari neraka ini. Ini maka dari neraka podangi umatmu Muhammad nabacai Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya imam baca itu sesudah salam. Allahumma ajirna. Kita akan ada yang baca. Kalau Allahumma ajirna itu jamak, na itu jamak, istri, suami, anak-anak, keluarga, jamaah dimasukkan. Kalau Allahumma ajirni itu sendiri. Nah, makanya saya tidak pakai ni, saya pakai na. Karena di dalam Al-Quran ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Maka diri dan keluarga diikutkan, makanya pakai Allahumma ajirna minan nar. Apa nih? Alhamdulillah. Ini sudah doa pendek ini. Tapi hati-hati salah tepuka maki. Maka raka maki Allahumma dahilna minan nar. Cede bak belana. Allahumma ajirna minan nar. Epo tapabelai ka pula pinaraka. Ya ko Allahumma dahilna minan nar. Epo tapatama ka ranaka. Oh, bagus sekali itu, Pak. Ini doanya bahaya nih. Salah sedikit ini fatal ini, Pak. Maka ada malaikat wang katoci di melot tamaranaka. Hati-hati. Jadi Allahumma ajirna pakai jah, bukan pakai dah. Nah, makanya itu sama dengan baca Fatihah. Alhamdulillah segala puji, alhamdulillah segala amar Allah. Ihdinas syirata dengan ihdinas syirata itu beda. Ihdinas syirata itu jalan. Kalau ihdinas syirata itu adalah ujung pedang yang runcing. Iyaka hanya kepadamu. Kalau iyaka itu bukan. Makanya hati-hati. Tapi ya komako mematoman di rolilata de na marigaga. Iya. Paangkat to tau pengaji riolo alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Aja na komako memang maniro. Aja na. Karena tidak bisa. Makumi matoma di romakat do timunna, makanya imam itu tidak sembarang, jangan sembarang maju. Karena imam itu sebenarnya adalah pemimpin. Kalau tahu mestinya matangga matin roko kampungnya. Nomor sidi kepala kampung, belakangan tidur. Yang kedua imam. Matin romana pi makmungin apa matinro, doakan dulu seluruh isi kampung baru kau tidur. Itu saya selalu sampaikan itu. Ilau doang nih. Nah, sebab kita yang ditunjuk sebagai imam, maka mintalah doakan keselamatan, kemudahan rezeki. Selama imamnya selalu mendoakan, insya Allah berkah kampung. Itu penting. Tapi mega apa tuh imam, makasih jam tinro. Dia pernah ada toko masjid dapat dia di lampu. Tapi dia tuh gak kok imam dia. Jadi ini penting saya sampaikan. Makanya doa itu penting. Masjid kita alhamdulillah luar biasa. Jaga baik-baik. Tapakan jaki jangan sampai kosong. Ajak lalu. Ya kau musola tidak ditempati sholat tidak berdosa satu kampung. Tapi ya kau masih di non rite mas sampaja cicak si di kampung tau dosa. Itu fatal itu. Makanya loki mak berjamaah. Agak berakah berjamaah ustaz. Oh beda pak. Kalau sholat sendiri itu berat hisapnya. Kalau sholat berjamaah dihisap berkelompok. Nah, makanya as-sholatu jama'atu afdalu min salatil fasih bisa 20 derajat. 20 itu derajat. Maknai Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya sange si di derajat de tomelo sele ci di bulu lawan. Ini ada meja lagi bergeser. Barakana sampajak berjamaah. Ya kok masalah-salah cede bisa pajata, maka kita akan berkelompok. Tapi ya koto jadi di, ya culiang ngalewe. Itu menjadi masalah. Ya kok dapat aseraki, koto mak bere jama, angka dapat asera ikut ke situ. Ya koto masam pajat jadi di, oh masalah. Kalau bermasalah nih, boleh ngi contoh. Ya kong kasenter 10 baterai nasi baci di kega masua. 10. Ya kau si dimi baterai na baterai mati tuh mau paga. De, ya kau 10 baterai na ke baterai mati ni pun di tengah tuh mau paga.
Tuh, makanya kau kapak berjamaah ginte, cipirannya ku tangana. Supaya ikut, makanya disuruh merapatkan saf, supaya itu nempel, energinya itu ada. Malaikat itu tetap akan mendoakan kita. Nah, itu pentingnya berjamaah. Iloki mah berjamaah. Maka dari mawata musasanda. Jalan ke masjid itu pahalanya besar. Tapi upasangi aja toko masjid emak jenne. Berwudulah di rumah baru berangkat ke masjid. Koki bola tamak jenne. Rogi lada ki koki masjid emak jenne. Karena orang yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan kaki menuju ke masjid atau naik pun kendaraan, wudunya tidak batal, maka itu mendapatkan pahala sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Makanya Imam Malik itu kalau ke masjid batal wujud dia kembali. Rewak lo bola nama jenne napa rewak pemang. Iya Pak, pasti seandainya kita tahu. Maka dia kok bola mau mak jenne wale ko di siratu 20 juta ko deto na rusak na latu masigi. Ya ko rusak ya dia wale ko di siratu 20 juta. Namo tama je na siwali rewak tope mako batal. Karena dihitungnya uang. Nah, makanya saya wasiatkan itu pahala. Tidak akan nampak pahala di dunia kecuali nanti di alam kubur. Makanya orang di alam kubur itu ingin kembali ke dunia. Seandainya diberi kesempatan maka dia akan melakukan kebaikan. Jadi sebelum ajal menjemput kita, sempurnakanlah ibadah-ibadah kita di hadapan Allah. Ajak lalu tapak peti itu tungat dengan ibadah. Semua disambung Pak, tersambung mana nih? Mas sampajaloro ki pasti sambungnya sarai. Suju pacapura tato kami niati untuk masuk pejang asara. Suju pacapura nasara tato kami niati untuk masuk pejang mengaribi. Suju pacapura na mengaribi tato kami niati untuk masuk pejang isya. Suju pacapura na sampajang isya tato kami niati untuk masuk pejang subuh. Terus lakukan ia natiasa sampajat temapetu. Karena orang yang sudah meniatkan itu sudah tercatat. Ya jina moloki pange-pange, namoloki bagata, kopura ditato kang hati untuk masampajan, meninggal dalam perjalanan, berarti engkau meninggal menuju sholatmu. Ya nariasa sampajat tepat tuh. Yo pui saya esangnya sampajat tepat tuh, dia sampajang, ya tiasa sampajang mapet tuh. Dito kagak kue. Niga po tuh taubo ni makoropahan lah. Yukur magana dito kagak kue dito ka tabono ko di ha oh my god masyaallah. Makanya saya wasiatkan ya na tu ampai to pandretario semua dia ikat tidur harus dengan ibadah harus angkat tiasa tidur ilahiyah angkat tiasa tidur sunnatullah angkat tiasa tidur syaitaniyah angka tidur ilahiyah, pinro, puang, kegayasan. Berapa lama dia tidur itu terhitung sholat sunnah. Berwudu sebelum tidur, kemudian berzikir, kemudian niatkan. Unia kengimatinro, masija untuk motok masam pajat tahajud. Berapa lama dia tidur itu dihitung ibadah. Karena tidurnya untuk sholat tahajud. Yana riasat tinro pakkasibiyang. Tapi ako makadaki unya kang matin romasija untuk menonton Pak Golo ayo tong itu nalolongan. Ini yang itu di kuncinya Pak. Makanya semua aktivitas kita harus diikat dengan niat sehingga dia menjadi ibadah. Ya ko makadaki o kopi masigi na po pakasibian ini na tayo gila daw. Siaga mi manne o masigi masam pajaloro 5 menit, asara 5 menit, mangaribi isya subuh 5 menit. 5 kali 5 25 berarti si tengah jam ni waktu pakai makasibiyang ya ko manre kita si tengah jam apa meso berarti megay andre tanay sampajata. Makanya jangan katakan bahwa nanti di masjid baru ibadah. Oh tidak, tapi sambung setiap aktivitas itu dengan niat pasti semua ibadah kamakiro. Makanya kalau pergi pasar jangan mengatakan, saya mau pergi cari rezeki. Oh, jangan. Keliru. Jangan mengatakan nanya, melomak balu ke pasar bijang kaya. Oh, jangan. Katakan,
melo ka Allah sapa idale halala na po Allah Ta'ala. Bagi engkau wedding untuk anak-anak dan keluargaku, supaya wedding na pak baraka na macipede macawe ka Allah po Allah Ta'ala. Na moderaga talolongan, lolongan toni pahala jihad. Yang miko makadaki melo jolo sapa-sapa anu mangoje nang kaya kamajara cicilan, dan ka mau ba cicilan mina urusu. Dito ka magala macicil ko. Bu, dito ka ready na bu? Ah? Nggak ada? Ada? Oh. Tasakamay bu. Iya tu karedi pat di ulu mina pulay. Makanya kau dapat taluki aja tamelo dapat pitu. Mega tau ko nite bali bola na mangoto baru tappa melo mangoto baru. Nasa nyama pa yan mangoto baru. Lala. Ni ka makana manyamang. Iya tu dango ko tembok-tembok eh. Iya ro mangoto mapat di ulu sapadi untuk nak kamjara cicilan. Hah? Makanya makai ke makundai cede-cede macicil, lamari icicil, penne icicil, serbang le cicil, pokoknya pakaian na cicil, motor na cicil mana, HP na cicil to. Nah, padahal bahaya tu macicil, pak nalalungi tanggalan. Makanya guru telah biramu itu nalalungi, sujangan na yan nalalungi tanggalan. Asabak malah saulu materu. Jangan biasakan hidup dengan utang. Jangan. Berdoa bu, walingi pak dongeng. Sesudah sholat sunat subuh, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Yana tu tasabbe na malaika nasabari nyalek dalek kupong Allah Ta'ala. Maka dia nabita kalimatani habibatani bil lisan sakilatani bil mizan habibatani ilar rahman. Angka dua ada maringan nalepaka lillah matana timbangan na kosorimonri dan dirindukan yang maha rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tambah kalimat astagfirullah supaya kita tidak akan miskin hingga meninggal. Sudah hafal bu? Yang kedua, sesudah sholat duhur, baca tulisan yang ada di pintu Ka'bah. Maka itu pandrita yelo, simak na Ka'bah. Di pintu Ka'bah itu ada 3 baris. Di situ kita baca. Hafal? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sudah hafal bu? Ya simak na Ka'bah. Itu ditulis di pintu Ka'bah, ditempel. Baca 100 kali sesudah sholat duhur. Tidak akan pakir orang yang membaca itu dan anak-anaknya pun akan diselamatkan. Kemudian sesudah sholat asar, baca 100 kali. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Tidak usah dilanjutkan. Jangan baca wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, jangan. Cukup Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Kalau ada kesusahan, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hafal? Belum? Saya ulang. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahalazim sesudah sholat sunat subuh. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Bisa sampai di situ saja. Kalau mau disempurnakan, bisa ditambah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sesudah sholat asar, baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu 3 doa jangan ditinggalkan. Oh Pak Ustaz, tidak hafal, terlalu panjang. Ambil yang pendek. Apa yang pendek? Cukup salawat. Salawat reski. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Tidak akan miskin orang yang mengamalkan ini. Dan rezekinya selalu dimudahkan oleh Allah. Sudah hafal? Sudah? Alhamdulillah. Bapak-bapak sudah hafal? Belum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hafal itu? Alhamdulillah. Tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Insya Allah tidak susah. Kehidupan itu akan selalu dimudahkan. Tapi kalau mau dapat rezeki,
meloki lolongan dale seperti air hujan turun tidak pernah terputus. Maka sebelum matahari tenggelam, baca wasyams walaili qul surah bil falaq dan qul surah bin nas. Orang yang mengamalkan 4 surah ini dibaca setiap matahari menjelang tenggelam, maka rezekinya seperti air hujan yang tidak pernah terputus sepanjang masa. Ini yang belum diamalkan pasti, Bu. Belum? Udah. Alhamdulillah. Amalkan terus itu. Makanya angka apawat tu tajagaiwi. Melot tama mangaribie, palawangan na mangaribie isa, melot tama subuh, kemudian sesudah sholat subuh sampai matahari terbit. Makanya jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Maka itu mata teriolo aja musalai masigi eko pusamopo supaya dena pusai ko dalle si bajama-jama. Itu istilah yang luar biasa, Pak. Yo pidi de panano pasampaja subuh to tak deng. Ini penting saya wasiatkan. Kemudian saya juga wasiatkan dalam kehidupan ini, Pak, tadi mengatakan semua pasti sumpu mana nih, Pak? Tinro sambung. Tidur ilahiyah. Pokoknya semua untuk ibadah. Kegaya tidur ilahiyah itu tadi diniatkan untuk sholat. Yang kedua, tidurnya orang yang istirahat sholat untuk sholat. Barak na puraki masam pajat tahajud. Maka melo kak jalo istirahat mata kau kak sading untuk menunggu sholat subuh. Atindro ki cinampa, maka tidur itu juga dihitung ibadah. Karena istirahat dari sholat untuk sholat. Itu tidur berkah. Ya komate kiyo korelalan na tindro, maka engkau akan dibangkitkan di dalam surga. Itu berkah apa? Kemudian angkat yasa tidur sunnatullah. Cakaru duladaki, maka tidur. Sopir mobil sangat ngantuk, sehingga sebentar tidur tutup mata, tidur sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan. Jangan menyiksa diri. Pak balu-balu cakaru dulada, atin roki. Mega apa tuh Pak balu-balu na cairi matanah. Manang ka mata mako tuh dicakaru du mana de. Wah, ini yang parah. Dito kagak ko Namo matana na cairi to. So, manang ka mata mako tuh mana matinro. Ini yang parah. Nabi mengatakan jangan menganiaya diri, berikan haknya. Ketika dia ngantuk maka istirahatkan. Kemudian angka yasa tidur syaitania, tinro na setange. Kega macarame piustase na tinro. Maka to ba pinay pala pamatinro. Maka dabi pa katong bay barakallahu tapamoto. Padahal makdome ngoko busronda gang kasubo din na cakarudo. Tapi dito gago ko de gaga. Insyaallah. Saya wasiatkan itu. Kemudian Rasulullah, kenapa kita tadi bersolawat? Mari kita masalawat ke Nabi kita. Karena sholawat adalah ibadah yang memiliki 2 bendahara pahala. Satu dilapor kepada Allah dikalikan 10 kali, dan satu dilapor kepada Rasulullah itu untuk syafaat kelak di yaumil akhir. Jadi satu-satunya ibadah yang 2 unsur nilai pelaporannya itu cuma sholawat. Ya koma sampajangi dilapor kepada Allah. Tapi kalau sholawat selain kepada Allah, ada juga disampaikan kepada Nabi. Kalau catatan ini akan disatukan, dan itulah menjadi syafaat. Yan na to ampay, tapi guys, salawat talok ko Nabi ta. Saya selalu anjurkan, baca assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal 100 kali dalam sehari semalam. Supaya kita diperhatikan oleh Rasulullah. Jadi baca itu, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah hafal itu? Hafal mo? Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakaloh po itu kalau salawat kita lakukan. Perbanyak membaca salawat kepada Nabi. Kemudian pahala-pahala usahakan nih. Megamoti ibadah magampa pa ijama tapi matandra palana. Saya sering sampaikan. Orang yang sibuk ada sikir Pak, paling pendek, tapi pahalanya berat sekali. Subhanallah wa bihamdihi, adada halqihi, wa ridha'a nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Hafal? Itu apa lagi? Wah, ini ada yang rekam, nanti ambil di situ Pak. Jadi iya nasikiri kami nama tanah timbangan pahalana. Kalau mau ditimbang yang paling berat itu
Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Maka dari apa Ustaz malampe ada, ya kumalampe baca Sayyidul Istighfar yang dijamin pasti masuk surga kalau kita meninggal kalau membaca 1 kali di siang hari, kemudian malam hari dibaca 1 kali, kemudian kita meninggal, Allah yang menjamin. Hafal itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapalamu? Alhamdulillah. Kalau tapalai buka nanti di Google Sayyidul Istighfar, baru hafal di situ insyaallah. Ya koyatu ya apa inilah zikir yang kata Nabi menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak. Karena itulah yang menyebabkan Allah menjamin umatnya Rasulullah. Tabaca lali namo cica mikawani 1 kali kalau siang hari. Karena membaca sekali saja Allah sudah menjamin kita. Itu barakat. Makanya usahakan kita baca ya Ropa. Itu pendek. Maka ada boleh malam pemopi itu Ustaz. Dia bawa apa ayat itu? Ada yang pendek. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Maka dia mau bawa apa itu Ustaz? Kau dia mau patapra akrabani astaghfirullahaladzim. Ya kau dia mau pakrabani astaghfirullah. Ya kau dia mau pakrabani Allah. Wala zikrullahu akbar. Wala zikrullah akbar. Zikir Allah itu besar. Makanya ulama kita mengajarkan baca Allah, 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 Allah. Baca itu. Zikir Allah pada saat kita baring, baca terus itu. Allah, 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 Allah. Itu dikasih tebal. Jangan bilang Allah, Allah, Allah. Jangan bilang Allah, 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 Allah. Baca terus itu. Allah. Supaya kalbu kita itu dekat. Makanya orang yang mau meninggal itu kalau dia baca la ilaha illallah, maka cukup membaca Allah. Dalam riwayat itu kan ada 2. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Di riwayat yang lain mengatakan man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Kenapa Allah? Karena ulama kita selalu mengatakan hati-hati membaca la ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Nanti tidak sampai bacaannya. Kalau dia bilang la ilaha kemudian mati, berarti dia bilang tidak ada Tuhan, baru dia mati. Iya. Itu alasannya ada ulama sehingga dalam tarekat itu mengatakan biar cukup mengatakan Allah, 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 Allah. Karena nanti kau mengatakan la ilaha langsung mati, berarti kau mengatakan tidak ada Tuhan langsung mati. Nah, sehingga ada yang mengatakan cukup zikir Allah, Allah, Allah. Selama masih mampu menyempurnakan, baca la ilaha illallah. Tapi jangan baca bilang la ilaha illallah. Tidak. La ilaha illallah. Itu pasti beda, Pak. Ditarik dari bawah. La ilaha illallah. Makanya itu dibawa ke kanan. Makanya di tarekat itu ada yang menggerakkan la ilaha illallah. Nah, ada juga cuma begini saja. Nah, itu. Wallahu alam. Makanya dia menarik itu la ilaha illallah. Ada yang ngambil dari ujung kaki sampai ke kepala, tarik itu untuk supaya seluruh badannya berzikir. Bahkan ada yang mengambil seluruh alam. Dia duduk kemudian dia menarik seluruh makhluk ikut membaca itu. Tapi itu di dalam tarekat, tidak diajarkan dalam syariat. Makanya kalau cari fikihnya tidak dapat. Nah itu, hanya aliran-aliran tarekat yang mengatakan begitu. Silahkan, mau pakai, tidak, silahkan, tidak masalah. Saya cuma kasih tahu supaya tidak disalahkan orang. Karena mereka tahu ya nadena ni sangina pasalah nih. Terutama salat. Oh ya kode na pada batin nama sampaja nasa ni salah. Takbirnya Allahu Akbar. Nah, itu. Kalau ada orang takbir Allahu Akbar, dia salah. Nah, itu jadi masalah. Takbir itu Pak kadang di sini, kadang di samping, kadang di atas. Sedekapnya kadang di sini, kadang di samping, kadang di pusar, kadang di bawah pusar, kadang lurus. Yang penting dipakai salah satunya, jangan pakai semua. Allah,
Itu yang jadi masalah. Harus dipilih salah satunya. Makanya ada namanya hukum Islam, ada sikap hukum. Saya semua tata cara sholat saya pelajari, tapi ada salah satu yang saya pakai. Tapi yang tidak saya pakai, saya tidak salahkan. Makanya kalau ada yang takbir begini, saya tidak tegur. Karena itu ada dalilnya. Yang takbir di atas, saya pun tidak tegur. Karena ada dalilnya. Cuma saya menggunakan yang selurus dengan lubang telinga, kemudian sedikit menarik ke kiri, meluruskan dua jari di atas ini, supaya dia menempel di detak ini, kemudian dua jari ini memegang, supaya tidak lepas dari ruh untuk Allah. Makanya Allahu Akbar, tutup di sini. Makanya itu diikat. Nah, itu yang saya pakai. Yang tidak pakai itu tidak masalah. Ada juga yang parah, Pak. Allah. Nah, ini jadi masalah. Bahkan ada yang sangat serius sekali. Allah. Akbar. Terlalu jauh jalan kaki ke atas. Salahkah itu? Saya tidak menyalahkan. Karena itu adalah tirakat. Jalan mana yang terbaik untuk bisa khusyuk. Iya, yang salah itu kalau terlalu panjang. Allah. Itu yang bahaya. Kayak layang-layang. Itu. Makanya salat itu kan ada dua cara menyembah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Maka itulah yang berangkat. Fa'illam takun tarahu, ketika tidak bisa, fa'innahu yarak. Yakin saja dia melihat, tidak usah naik, kau tinggal saja. Ada yang naik, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ada yang tidak naik, cukup merasa dilihat. Kenapa? Wallahu akrabu min hablil warid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Semua dipakai, Pak. Ikung kesolli Allah. Oh, itu naik ke atas itu. Tapi kalau ada bilang Allahu Akbar, itu santai. Yakin saja dilihat oleh Allah. Yang selalu naik itu yang biasa marah-marah kalau ada anak-anak ribut. Sebab karukan na ganggu manang bili na husu sampai jangan padahal namo dia namarukan anak dia itu na husu. ini kadang-kadang ada di sini juga masalah. Saya itu kadang protes, Pak. Saya itu pakai kaidah sederhana. Anak-anak ke masjid ya bersyukur. Dan lari-lari Pak Ustaz, ya mungkin karena rumahnya sempit. Iya, tidak bisa dia lari di situ kalau masjid kita di sini karena tidak ada tiang tengahnya, makanya tidak terbentur. Hanya dia lari-lari keliling. Yang parah itu kalau bapaknya putar-putar, itu yang jadi masalah. Kalau anaknya ya teriakannya anak kecil di dalam rumah Allah itu menurunkan pintu berkah dari langit. Maka biarkan anak-anak kecil kita, ajari dia akhlak di dalam masjid, suruh dia duduk dengan baik, ajari dia akhlak. Kenapa? Supaya kelak dia akan berakhlak, beradab di dalam masjid. Tapi jangan biarkan dia jauh dari masjid. Kenapa? Karena siapa yang melanjutkan generasi kalau bukan dia. Biasakanlah dia masuk ke dalam masjid, ajari dia dengan akhlak yang baik. Jangan diputar telinganya kalau di masjid. Itu yang parah sekarang, Pak. Banyak orang dikejar itu. Sehingga anak-anak main game di rumah tidak datang ke masjid. Makanya bapak-bapak kalau punya anak tidak bisa dididik ke masjid, kasih masuk di pondok. Bawa ke pesantren. Bilang lari Pak Ustaz. Tidak apa-apa lari, yang penting sudah dikasih masuk. Kenapa? Nanti ada peralasan. Dikasih tahu. Kenapa tidak sholat anakmu? Saya sudah bawa Tuhan ke pesantren. Dia itu yang lari keluar. Selesai. Sama kalau anak disuruh sholat. Sudah disuruh sholat tidak mau sholat. Pukul Pak. Biar satu kali yang penting sudah dipukul. Karena perintah begitu. Mengatakan, sudah jina suruh kak sholat. Sudah aku suruh sholat tapi tidak sholat. Bilang anak nanti dan tidak ada pukul kak. Makanya dipukul. Saya itu pukul anak, tapi cara memukulnya itu menakuti, bukan memukul badannya. Saya pukul kursi supaya dia takut. Dia tidak merasakan sakitnya, tapi dia takut. Makanya takut itu selamanya dipakai. Tapi kalau sakit hanya waktu tertentu dia akan hilang. Jadi ya komeloki ko batta ya nak tetap rasai. Tapi ya komeloki ko mitau ya nak tetap taubawan. Supaya dia akan takut selamanya. Megapo tu tahu na calai anak naman cigi batta. Ini yang kadang orang tidak bisa mendidik. Sama tadi, kalau minum itu begitu, minum itu paling aman, baca basmalah baru minum teguk baca alhamdulillah. Basmalah lagi baru teguk baca alhamdulillah.
basmalah lagi, baru teguk, baru baca alhamdulillah. Orang yang melakukan minum seperti itu, selama air itu ada di dalam perutnya, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga betul. Mega apa tau minum, cica mina tongkang. Langsung wah itu ya. Jadi minum itu bismillahirrahmanirrahim, baru telan baca alhamdulillah. Bismillah lagi, baru minum, baru telan baca alhamdulillah. Itu lakukan 3 kali. Baru istirahat, kalau mau ditambah lagi. Saya pernah lihat orang minum, Bu, itu tidak langsung dibuka saja, cuma lehernya yang goyang. Itu parah itu. Saya siapkan ini tadi. Makanya amalan dalam Islam ini banyak sekali, Pak. Bahkan ibu-ibu kalau mau dapat pahala besar, cukup layani suami dengan sempurna. Layani suami dengan sempurna. Karena melayani suami dengan sempurna, itu diberi hadiah pahala umrah. Gratis. Makanya bapak-bapak harus pintar. Kalau mau kasih tahu istrinya, Ma, mau umrah. Iya, Bu, jangan coba-coba tolak permintaan suami selama boleh. Karena suami kalau syahwatnya naik, itu otaknya error. Betul, Pak? Laki-laki kalau naik syahwatnya, otaknya error. Ditanya, bila mau ke bagang. Mau ke pasar. Itu pasti ada masalah. Iya, awal perceraian terjadi kadangkala dari situ. Kadangkala wanita tidak melayani suaminya dengan sempurna. Makanya kalau dia minta, jangan munculkan permintaan. Mega tumakunre, saya diwasiatkan oleh guru saya. Kalau mau berhubungan nak kamu dan istrimu meminta sesuatu, hentikan. Karena ketika anakmu ada nanti, pasti dia tidak nurut ke orang tuanya. Kaya semua pubak permintaan, maka bilakin na sekakang aja lah aku. Angkat tu lampu dia pada mati. Lacak je tengah ketujuan dia tak buka mope. Ni jolok ni. Dia namanya kami cawe ni kena. Dia tu kagak ko. Mega. Yang mana nama masalah? Jangan munculkan permintaan, karena itu akan berpengaruh ke anak-anakmu, tidak akan nurut. Lai suruh mega bicara dari situ sebenarnya. Itu hikmahnya luar biasa. Makanya ibu-ibu ini harus tahu, ada kaidah-kaidah itu yang dipakai dalam ilmu hikmah. Kalau makan, Bu, jangan buka bibir. Ya komandreki aja tak buka itu, tak komate maki, itu tutup. Gini. Kapa tu makun remandre? Dia tu kagak ke? Jangan buka, itu disunahkan, itu makanya dalam ilmu hikmah itu tidak boleh membuka bibir. Laki-laki boleh, cuma tidak boleh bunyi. Perempuan buka mulut ketika menyuap, tapi ketika mengunyah jangan buka bibir. Itu tutup. Kenapa? Hikmahnya supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Itu hikmahnya. Tabahani. Bibir atas itu dikasih rapat. Kalau makan supaya itu ke sana. Ode mau patah mengerti makun rutongan. Itu kuncinya. Sama kalau makan, Pak Bu. Pak Haji tadi saya di rumahnya itu luar biasa. Dia menghidangkan makanan menggunakan baki, pakai baki. Kenapa? Supaya orang tidak melangkahi makanan. Ini karena bisa diputar. Itu adabnya luar biasa, Pak. Orang yang makan itu tidak melangkahi makanan. Kan biasa begitu. Ada ikan di sini, ada ayam di sini. Yang dia mau ambil ikannya padahal ada ayam di depannya. Dia mau langkah begini. Kayak eskapator tangannya. Orang yang makan melangkahi makanan seperti itu, nanti dia urus rezekinya baru bisa dia dapat. Tapi kalau dia mengambil apa yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya untuk sampai ke tangannya. Itu hikmahnya. Tabak komoro komandre ki. Ini eskapator semua tangannya. Makanya ibu-ibu saya wasiatkan itu. Kalau ada masalah, Bu, ambil air wudhu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, minta kepada Allah. Itu solusinya cepat. Jangan masukkan di Facebook.
Masuk di Facebook dia tulis, aku menyesal, hatiku hancur. Iya, baru bikin gambar lope-lope pecah. Ketemulah duda yang suka komen-komen. Lihat, langsung bilang, sabar saya. Ini yang jadi masalah. Ini masalah ini, Pak. Betul kagak kowe? Itu ibu-ibu, kalau ada masalah jangan dikasih masuk di Facebook. Anggota Facebook ibu itu 5.000. Bikin status, ternyata kau begitu. 5.000 orang pusing. Semua yang baca status saya kayak ini masuk. Padahal cuma tetangganya yang mau disinggung. Masalah jangan dikasih masuk di Facebook. Kadang begitu, Pak. Makanya hati-hati. Apalagi sekarang itu, Pak, bahaya. Dulu itu, Pak, orang cuma curi sandal. Sandala ninau tawe, sepeda ninau tawe, sapi ninau tawe. Ya makanya mau lakai ninau tawe. Mereka tuh pengalakai. Kenapa banyak? Perbandingan perempuan laki-laki 1:7. Ya kong kapura botici dibandingkan dengan anak darah de kata wana. Tapi aja mau masalah ko anak darah, de itu tuh bahaya. Iya tuh janda bahaya lah. Iya. Apalagi yang suka bikin TikTok. Oh. Masyarakat langsung. Mak baju ponco, masyarakat ponco, malay, napagoya. Aku pengen di manja. Iya na tuh pak kasolan. Langsung laki-laki langsung komen juga. Aku pengen di manja. Oh, udah gaya. Ini yang bahaya. Ini masalah. Dia teragak kok. Oh, banyak. Makanya saya kasih tahu. Kalau ada perempuan begitu, Pak, bacakan surah Yasin. Makanya saya kasih tahu ibu-ibu, Bu, kalau setiap bulan, awal bulan, setiap Jumat pertama di awal bulan Hijriah, bukan bulan Miladiah. Nanti ini kan bulan Safar, Rabiul Awal. Nanti awal Rabiul Awal, Jumat pertama di subuh hari, bikinkan suami air panas. Aduk mengikuti arah tawaf. Baca inna ansalnahu. Itu doa dari Aisyah itu. Baca inna ansalnahu, aduk itu mengikuti arah tawaf. Selesai diaduk, letakkan sendok di tengah. Jangan diangkat dulu sebelum air itu tenang. Nanti berhenti berputar, tenang. Baca inna a'tainakal kausar, kemudian angkat itu sendoknya. Kemudian kasih suami dia minum. Sisanya harus kita minum sedikit. Sambil membaca surah Al-Kausar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Suami tidak bisa menikah, Pak. Kalau itu diamalkan. Sudah hafal, Bu? Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya di subuh Jumat terakhir. Akhirnya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.